Nah, jadi apakah LMK ini memang kurang maksimal atau seperti apa, Mas Arief? Kalau yang kita lihat sih memang kurang maksimal sih memang. Ini kan masalahnya munculnya dari situ. Kalau kita bilang ya, jadi ada kekecewaan dari teman-teman pencipta yang kita juga bisa rasain sebetulnya gitu bahwa bukan cuma dari pencipta sebetulnya. Jadi kan stakeholder kita ada banyak, termasuk promotor juga. Jadi promotor juga kan yang bertugas membayar itu juga mempunyai beberapa kendala gitu. Oh, cara bayarnya kurang mudah dan segala macamnya gitu. Jadi memang itu bermasalah dan harus cepat-cepat diperbaiki gitu. Ini salah satunya dari situ kalau menurut kita. Cuman yang disayangkan adalah kenapa yang bermasalahnya LMK, kenapa penyanyi yang jadi disalahin kan gitu. Jadi penyanyi seperti kambing hitam. Ya, mungkin kambing hitam putih ya. Ya. Lebih berwarna soalnya. Oreo ya. Jadi aja iklan. Oke. Jadi menurut visi ini harusnya siapa yang menertibkan izin performing ini di tempat-tempat umum, Kang Arman? Gimana? Iya, jadi menurut visi siapa yang harus menertibkan izin? Apakah penyanyi memang sudah harus mengingatkan promotor? Itu sudah kita lakukan. Banyak penyanyi yang sudah melakukan seperti itu, mengedukasi para promotor IO, bahkan dimasukkan ke klausul kontrak gitu. Tapi kan sebetulnya itu adalah kita kayak apa ya? Kayak punya kewajiban moral bahwa pencipta juga teman-teman kita, teman kolaborasi kita, supaya cepat bagus nih ekosistem musik Indonesia, kita edukasi seperti itu. Tapi kan tugasnya itu kan sebetulnya ada sebuah lembaga itu yang disebut LMK dan MKN gitu. Jadi harusnya itu yang berjalan itu. Kalau ini berjalan sih sebenarnya tidak akan ada permasalahan ini dan tidak akan ada sebuah pihak menyalahkan ke pihak yang lain, itu nggak akan ada. Nggak akan ada pasti. Oke, ada organisasi lain namanya Aksi begitu kan. Artinya visi dan aksi ini punya tujuan yang sama sebenarnya, mensejahterakan musisi di Indonesia. Jelas. Tapi yang berbeda, sudut pandang yang berbeda tuh seperti apa? Pemahaman tadi, jadi tafsir terhadap si undang-undang tadi. Jadi yang penyanyi ini kan selama ini memegang tafsir undang-undang yang memang dibikin oleh pemerintah dari tahun 2014 itu kan gitu, bahwa kalau performing rights itu tidak perlu izin dulu, langsung dinyanyikan nanti. Tapi mekanismenya harus bayar lewat LMK begitu. Itu yang kita pegang. Penyelenggara bayar lewat LMK, itu yang kita pegang. Sedangkan dari teman-teman Aksi punya skema lain lah ya. Punya pemahaman baru gitu istilahnya. Kenapa saya bilang baru? Ya karena baru tahun-tahun ini. Kan dari tahun 2022 kalau salah ya. Ya kalau ini pemahaman lama kan mestinya dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Banyak tuh. Itu mestinya udah ada dong masalah ini gitu. Ini kan baru. Jadi saya bilang pemahaman baru. Nah, pemahaman baru itu yang bertentangan tadi. Sebetulnya itu aja yang bertentangan ya. Kalau misalnya tentang kesejahteraan pencipta, kita pasti dukung dong. Kalau misalnya, kan kita nggak pernah ada masalah nih dengan hal baru yang Aksi bikin kayak ada DDL dan segala macam gitu. Kita nggak ada masalah sama itu kok. Yang kita punya masalah cuman masalahnya Agnes itu akan menjadi masalah banyak orang gitu. Itu aja yang kita sayangkan. Itu berbahaya banget gitu karena bukan cuma satu yang tadi saya ceritain. Sekarang udah ada 3 yang kelihatan di umum. Ada Lesti, ada Vidi yang juga memang yang ke belakang tuh rewind semua, rewind. Gitu. Kan nggak fair ya gitu. Nah dan ada lagi beberapa cuman belum naik aja nih. Belum naik aja. Mesti menunggu karena kan sekarang masih kasasi. Makanya kita berharap banget ini kasasinya ntar bisa bagus. Dan salah satu hal yang kita lakuin juga selain itu adalah ke MK itu mempertanyakan. Tafsirnya ada A, ada B. Kita mau tanya sama MK ini yang mana sih sebenarnya? Dan sebisa mungkin sih secepatnya karena hak ekonominya itu terjadi setiap hari loh gitu. Betul. Ini tiap hari tuh penyanyi itu bisa, nih gua nyanyi, pulang gimana nih? Ketakutan seperti itu ya. Apalagi takut dipidana dan sebagainya. Kasihan musisi-musisi muda yang misalnya manggung di kafe dan sebagainya, sampai takut misalnya. Kan bisa aja ada permintaan dari fans, dari penonton, coba dong nyanyiin lagunya Noah. Nah begitu mau nyanyi, aduh gimana nih? Karena hal seperti itu memang dalam situasi status quo saat ini ya cukup mengkhawatirkan begitu kan. Dan bukan hanya penyanyi yang reguler, sebetulnya penyanyi yang punya karya juga kejadian seperti tadi itu banyak. Kayak misalnya di gathering, tiba-tiba gathering yang punya perusahaan minta nyanyiin lagu ini dong, itu kan sangat banyak sekali seperti itu kan. Nah itu tuh bakal jadi masalah-masalah lagi kalau ini terus kayak status quo seperti ini gitu. Bahaya. Nah tentunya pemerintah harus hadir di sini. Harus banget. Itu yang kita minta sebetulnya. Itu yang kita minta. Hadir dalam bentuk seperti apa? Kasih keputusan yang pasti. Di mana kita semua stakeholder musik bisa jadi panduannya. Oh ini panduannya gitu.
sebetulnya kan memang selama ini 11 tahun tuh panduannya ada tuh. Nah, cuman tadi kan tiba-tiba teman-teman kita punya sebuah pandangan baru, skema baru. Nah, di sini tuh kan akhirnya jadi bulan. Nah, ini nih pemerintah atau negara harus hadir sekarang gitu. Tapi kemarin sih kebetulan visi kan udah berapa kali ketemu sama DJKI diundang, sama kebudayaan, Menteri Kebudayaan, terus juga kemarin BKD DPR. Itu kita selalu ngomong, Pak, Bu, ayo dong kasih keputusan supaya ini tidak seperti ini. Karena ini bahaya. Bener ternyata nambah Lesti, nambah Vidi. Gak tahu lagi nih setelah Vidi dan Lesti siapa lagi gitu. Itu yang penyanyi-penyanyi yang punya karya ya. Nah kan kita nggak tahu juga loh yang di daerah. Mungkin aja ada kan. Mungkin aja ada. Iya. Sangat memungkinkan. Seburuk-buruknya sih sebenarnya, seburuk-buruknya kalaupun itu memang ternyata tafsirnya berubah gitu. Yang kita pengenin adalah ya minimal dari sini ke depan dong jalannya. Dari sini ke depan. Jangan dari belakang sudah selesai. Wah itu selesai tuh bisa tahun yang lalu sampai sekarang berapa kali manggung? Ada mungkin 200-300 kali manggung gitu. Di 301 juta aja udah 300 juta kan? Gimana kalau satu kali yang tadi 50 juta? Makanya kan ini bisa sampai 24,5 miliar tuh. 24,5. Kan itu nggak fair sih. Let me do that. Ariel Noah yang menjabat Wakil Ketua Vibrasi Suara Indonesia, Visi, tak masalah bila pencipta lagu melalui aksi menuntut digital direct license untuk mendapat royalti dari performing rights, sebab Ariel Noah sendiri paham mereka ingin melakukan itu karena terinspirasi dari Pace Rights Management, sebuah perusahaan yang mengelola hak cipta, khususnya hak cipta musik di Inggris. Digital direct license ini dilakukan juga untuk meminimalisir adanya pemotongan biaya yang diterima para pencipta lagu. Bagus sih, sesuai dengan zamannya ya. Sebenarnya ini mengadaptasi dari Pace yang di Inggris. Jadi, yang mereka lakukan itu cut the middleman. Intinya biar enggak banyak potongannya. Jadi si pencipta lagu ini punya badannya sendiri, kata Ariel Noah dalam Midnight Live, Kamis tanggal 29 Mei tahun 2025. Namun, musisi 43 tahun ini berpendapat para pencipta lagu harus menentukan dulu tarif atas lagu ciptaannya dan tak boleh mengubahnya lagi sebelum mematenkan metode pembayaran royalti performing rights tersebut. Tapi yang jadi masalah itu kesepakatannya jangan berubah-berubah. Tarifnya itu harus pasti dulu baru dipatenkan, ujar Ariel Noah. Selain itu, mantan kekasih Sofia Latjuba dan Luna Maya ini juga menyarankan para pencipta lagu untuk berdiskusi dengan promotor terkait keinginannya tersebut. Sebab, Ariel Noah menilai promotor adalah kunci dari berlangsungkan ekosistem musik di Indonesia. Ini juga harus ngobrol sama promotor loh, karena menurut kita ujung tombak itu promotor. Karena kalau promotor enggak bikin acara, siapa yang nyanyi? Kita balik lagi jadi penyanyi kamar mandi, imbu Ariel Noah. Arman Maulana yang juga di podcast tersebut mengatakan, promotor harus dilibatkan dalam hal ini, karena mereka yang biasa menyelenggarakan acara musik dan mereka yang wajib membayar hak royalti para pencipta lagu. Maksudnya Ariel itu, apakah promotor setuju enggak dengan tarifnya? Kan harus dikonfirmasi dulu, karena penyanyi enggak ada masalah sebenarnya, kan yang bayar promotor, tutur Arman Maulana yang menjabat sebagai ketua visi. Arman Maulana juga menyarankan para pencipta lagu berdiskusi mengenai keinginannya tersebut kepada pemerintah. Sebab, pemerintah Indonesia sudah cukup lama ikut mengatur masalah pembayaran royalti untuk para pencipta lagu dalam undang-undang. Ariel Noah dan Arman Maulana merasa semua diskusi itu harus dilakukan demi menjaga ekosistem musik Indonesia. Apalagi, Indonesia salah satu negara yang cukup baik ekosistem musiknya karena banyak masyarakatnya yang masih suka mendengarkan lagu dalam negeri. Jika tidak dilakukan atau pencipta lagu asal memasang tarif tinggi untuk karya ciptanya, Ariel Noah berpendapat hal tersebut tak hanya akan membuat musisi takut tampil. Hal tersebut juga akan membuat promotor enggan membuat acara musik yang membuat tak ada lagi penyanyi yang tampil membawakan karya para pencipta lagu. Ini yang paling mengerikan, bukan cuma musisi takut tampil. Pertama kan stakeholdernya ada banyak. Ujung tombaknya itu promotor. Kalau promotor sudah enggak mau bikin acara karena mungkin ratenya terlalu tinggi dan segala macam, kan jadi enggak ada nyanyi lagi nanti, ucap Ariel Noah. Dengan begitu,
Ariel Noah berpandangan pencipta lagu akan lebih sulit lagi mendapatkan hak royalti atas karya ciptanya. Kita nyanyinya ya sudah di rumah masing-masing. Kalau kita enggak nyanyi lagi, ya tambah enggak ada lagi hak pencipta lagu, katanya. Selain itu, Arman Maulana dan Ariel Noah juga mengkhawatirkan hal tersebut akan membuat Indonesia kehilangan budayanya dalam bermusik. Sebab, orang-orang akan lebih takut membawakan lagu Indonesia dan memilih membawakan lagu penyanyi luar negeri ketika manggung. Kedua, ini kalau misalnya orang takut nyanyi lagu bahasa Indonesia ya mereka akan milih nyanyi lagu luar negeri, tutur Ariel Noah. Karena, seseorang yang manggung membawakan lagu penyanyi luar negeri sudah jelas cukup membayar royalti melalui LMK. Karena kalau nyanyi lagu luar negeri mereka gak perlu repot. Tinggal ke LMK sesuai dengan peraturan yang ada di seluruh dunia ini, ucap Ariel Noah. Itulah kabar terbaru yang sedang hangat dibicarakan. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update gosip terbaru lainnya.